Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri. Masih bersama dengan saya Pak Yudis. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan berdialog dan berdiskusi. Dan kali ini mungkin ada debat sedikitnya ya. Karena apa? Karena saya hari ini berhasil mendatangkan seorang presiden BEM Unisri periode tahun 2025-2026 gitu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, arahkan lampu dan kameranya ke Dimas Muhammad Fajar. Halo Halo Dimas, Pak Yudis. salaman dulu. Wes, jenis genggaman tangannya Presiden BEM ki biasanya kenceng-kenceng gitu kan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Dimas ini berarti mahasiswa program studi Fakultas Hukum saya. Fakultas Hukum Fakultas ya. Hukum. Fakultas Hukum itu cuma ada satu prodi hukum Iya, ya. ilmu hukum Ilmu hukum saja. saja ya. Oke, semester. Semester 7 kebetulan. Oh, Udah repot semester ini. tua aja Pak. Ya di ujung-ujung gitulah ya. Nek tua Iya, ya belum lah gitu kan. Ini apa namanya? Jadi presiden BEM berarti ya. Dengar-dengar baru betul. dilantik. Malah belum dilantik Oh, Bapak. malah belum Cuma dilantik. sudah serah terima jabatan. Untuk Oh, pelantikan tinggal menunggu 3 hari saja. Kita pelantikan. oke oke oke. Repot enggak semester 7 jadi presiden BEM gitu kan? Nanti bagi waktunya gimana ini? Kalau repot sepertinya tidak. Tidak, Weh. karena mungkin udah terbiasa saja sih Bapak. Apalagi kalau di semester Terbiasa apa ini? 7 Kegiatannya banyak gitu. kegiatan banyak. Cuma Seneng kemarin aku. saya harus menghilangkan satu kegiatan, Apa itu? kerja. Jadi kebetulan kalau sebelumnya saya kerja Kerjanya di. di Warmindo. Oh, iya Di iya iya. Ini Warmindo, kayaknya selain suka berorganisasi juga pinter masak ini kayaknya ini ya. betul sekali. Karena kerjanya di Warmindo. Ah, wes sayangnya wes metu. Aku harus mampir jane. Dulu waktu apa namanya sebelum jadi sorry, gimana pertanyaan saya ya? Jadi presiden BEM ini memang didorong, dijorok nih atau ada kemauan sendiri? Mungkin sedikit cerita ya, Oke Pak. oke oke oke. Jadi kemarin saya kan bukan asli dari BEM. Ha. Jadi saya kemarin itu adalah dari DEM, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Bedanya apa tuh bisa jane sebelum berlanjut ceritanya ya? Oh ya, Bedanya apa sih? kalau DEM itu mungkin di tingkat fakultas. Nggih, kalau BEM itu Oh, eksekutif tapi di tingkat universitas. universitas. Berarti di tingkat Betul. universitas tidak ada DEM-nya ya, tidak ada Tidak ada, dewan eksekutifnya ya. tidak ada. Adanya Berarti langsung badan nggih, badan eksekutif eksekutif mana. saja. Oke oke, lanjut lanjut lanjut. Gitu. Jadi kemarin kalau di DEM alhamdulillah juga diamanai sebagai ketua. Oh. Cuma kalau di DEM itu kita kalau misal masuk di semester 7 semester 1 Ah. nanti demisionernya juga di semester 6. Oke oke, demisioner itu berarti apa itu artinya itu? Ben rada awam dulu ya. Oh ya, demisioner itu kalau kita menjalankan suatu organisasi setelah Heeh. itu habis jabatan, nah itu Oh, demisioner, ngono cah habis jabatannya. demisioner. Jadi sing umum itu adalah pangsiun gitu ya. Umumnya gitu sih. Gitu ya. Berarti memang memang sejak awal itu memang Dimas ini suka berorganisasi berarti ya. Betul sekali, Bapak. Ini sejak di kuliah atau memang sebelumnya di SMP SMA sudah begitu atau bahkan sejak SD malahan atau gimana? Kalau SD kebetulan kegiatannya kan cuma pramuka. Kalau OSIS kan nggak ada, Nje. Jadi Oh. kegiatannya pramuka, saya juga alhamdulillah mengikuti kegiatan pramuka. Terus kalau SMP saya udah mulai Oh, berorganisasi. berarti Jadi sejak SMP itu ya ya. sejak awal SMP saya berorganisasi. Kebetulan juga diamanai ketua OSIS. Gitu. Terus Ah. lanjut di SMA karena menurut saya kalau saya berhenti di SMP saja, organisasi saya itu wah udah hilang Iya berarti iya iya gitu. iya Jadi iya. saya tetap lanjut di SMA itu, SMA 1 Mojolaban, saya juga sebagai diamanai sebagai ketua OSIS juga. Ketua OSIS juga. Nggih. Jadi mungkin eh, beberapa pengalaman itu saya bawa juga di kuliah, Bapak. Ah, iya Jadi iya 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 kalau iya. menurut saya organisasi itu penting, Oke oke penting oke. karena tidak ada pengalaman di pelajaran. Oh, berarti memang apa namanya itu pengalaman praktikal gitu ya? Pengalaman Ya, langsung gitu ya? langsung dan mungkin akan berkesan di suatu hari dan Apa akan itu kira-kira berguna. kesanmu yang ditemukan sekarang ini berarti? Mungkin contoh sekarang saya bisa berdiri di sini ngobrol dengan Pak Yudis ini kan salah Oh, satu gitu. hal yang tidak bisa didapat semua teman-teman juga. Wah, saya tersanjung loh ini. Aku tadi deg-degan iki. Wah, iki grogi nih iki ya toh. Dimas, apa sih yang membuatmu suka berorganisasi itu?
Ya mungkin yang pasti pertama adalah pengalaman. 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 Oke, oke. Pengalaman apa yang pertama kali SMP berarti ya? Iya Kamu SMP. bayangkan untuk kamu dapatkan. Saya pengen organisasi, pengen dapat pengalaman. Pengalaman apa itu yang kamu harapkan? Yang pertama itu terkait public speaking. Oh, Jadi oke. SMP itu mungkin saya belum bisa sepandai itu untuk Oke, berbicara oke, oke. sama teman, masih kayak gimana ya Berarti gitu. peningkatannya luar biasa nih sekarang ya. Iya, betul banget Bapak. Terus habis itu saya pengen mungkin mencari pengalaman dari orang lain. Oke, oke. Jadi kan Pengalaman dari orang lain apa iya. itu? Nah, orang lain itu kan pasti punya eh, kelebihan juga tuh Bapak. Punya kelebihan terus kekurangan juga. Nah, kelebihan orang lain itu kadang tidak kita miliki. Nah, kita ulik di situ. Oh, iya, 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 Nah, iya. dari situ nanti nambah pengalaman saya, nanti saya mungkin meningkat dari hal yang saya dapat. Iya, iya. Ini menarik loh ini, ya. Ini menarik loh. Kadang-kadang kita luput begitu kan. Memang setiap hari kita belajar Dimas ya. Betul. Apalagi kemudian kita diwadahi dalam sekolah formal gitu kan. Iya, Tapi ternyata kemudian bagi sebagian orang seperti Dimas ini kurang gitu ya. Terus kemudian apa namanya berusaha mendapatkan yang kurang itu dari berorganisasi. betul. Belajar dari apa yang jadi kelebihan dan bahkan kekurangan orang lain gitu. Wah, Betul, keren Pak. banget lagi. Waduh. Usiamu lah belum 40-an kan? Wah, belum. Ini masih berapa ya? Saya 24, Maksudnya Bapak. itu kok wis iso se-wise itu gitu loh. Ya berarti ora kleru nek jadi presiden BEM Unisri gitu ya. Oh iya, iya. Tapi Alhamdulillah. kemarin memang ada teman atau siapa begitu yang memang bilang, "Dimas, kamu coba jadi ketua BEM gitu." Atau memang itu apa namanya, Dimas memang ada enggak tahu panggilan atau apa begitu atau gimana? Nah, awalnya itu mungkin saya nggak kepikiran Hmm. jadi presbem, itu nggak kepikiran, Bapak. Ah. Terus waktu itu teman-teman ada yang mendorong, "Gue Hmm. ra pengen toh jadi presbem." Ah, ah, Nah, ah. dari situ mungkin saya rasanya juga kebangun. Oh iya ya, Oh. mungkin saya udah punya pengalaman kemarin-kemarin, kalau tidak saya gunakan juga percuma juga. Iya, iya, Berarti iya, iya. stuck di sini Ah, saja. ah, ah. Padahal kalau kita berorganisasi itu dimanapun tempat pasti ada cara yang berbeda. Hmm. Pasti ada pengalaman yang berbeda. Maka dari itu kemarin dengan mungkin suatu dorongan dari teman-teman, dan habis itu muncul di diri saya, akhirnya saya mengajukan. Oh gitu ya. J, Berarti memang separuh ada dorongan dari kawan-kawan gitu J, kan. Separuh memang kayaknya wes garisnya jadi apa namanya? Jadi presiden BEM nih, jadi ketua ya. Nah, soalnya piye wong SMP jadi ketua OSIS gitu ya. SMA ketua OSIS, kemudian kuliah akhirnya jadi presiden BEM. Eh kan baru mau menjabat nih ya. betul Bapak. Belum 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 akan dilantik juga gitu kan. J, Kira-kira beberapa hari ke depan nanti mestinya akan dilantik ya. betul. Opo bayangannya Dimas gitu. Jadi seorang presiden BEM gitu kan. Itu kira-kira apa yang akan dikerjakan? Mengingat kan setiap kepemimpinan itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Ada yang Betul baik, ada Bapak. yang tidak baik gitu kan. Apakah kemudian hanya meneruskan saja atau barangkali ada enggak tahu program revisi atau bagaimana begitu? Oh iya. Gimana kira-kira nanti? Jadi kalau untuk satu periode ke depan, J, Ah, nah, karena ini juga masih menjabat juga, mm-mm. dan kebetulan kemarin juga cari motivasi juga mungkin dari BEM sebelumnya, periode sebelumnya, mungkin beberapa udah dilakukan dengan maksimal Bapak. Jadi Oke. beberapa kita lanjutkan, Mm. tapi ada beberapa yang kita revisi juga, Oh dan gitu ada ya. tambahan juga dari kami. Sip, sip, Itu sip, sip, sip. program-programnya tuh. Tap, Mungkin mm. kalau untuk program kita yang kemarin kita angkat deh. Kita angkat itu yang mungkin belum tersentuh di BEM, salah satunya adalah Piala Rektor. Piala Rektor. Piala Rektor itu apa berarti? Itu kayak kejuaraan kayaknya Iya, ya. Oh, kejuaraan kejuaraan. apa itu? Jadi kita kemarin punya inisiatif untuk Universitas Slamet Riyadi ini adalah mengadakan kegiatan Piala Rektor. Nah, Mm-mm. ini adalah menyangkut teman-teman dari SMA maupun SMK. Oh, berarti mengundang adik-adik Mengundang, betul. SMA ya, J, SMK. SMA dan SMK ya. Iya. Nah, itu kegiatan kita adalah fokus di olahraga. Karena Unisri ini kan Ah, adalah salah satu gudangnya tempat, olahraga ya. iya betul. Mungkin beberapa teman-teman entah dari voli, entah dari kemarin taekwondo dan lain Iya, sebagainya iya, kan iya, iya. mendapatkan juara juga. Pingpong juga katanya sampai Spanyol itu ya. Keren Oh banget iya. itu. Nah, maka dari itu kita juga mau menggait teman-teman yang ada di SMA SMK Ah, gitu, gitu. gitu.
Itu kalau boleh tahu, bisik-bisik aja dulu ya. Iya, Rencananya tahun ini atau tahun depan? tahun depan, Oh, Bapak. tahun depan Nggih, ya. karena, eee, kita di Unisri ini kan awal periode adalah di bulan Juni. Juni itu pergantian jabatan. Nah, sedangkan rancangan anggaran itu di Universitas Rahmat Riyadi Surakarta ini adalah di bulan Januari sampai Desember. Oh, gitu. Jadi setengahnya itu kita melanjutkan di periode sebelumnya, setengahnya kita buat gitu. Ah, Jadi untuk Piala Rektor nanti bisa kita rancangkan di anggaran selanjutnya. oke oke. Ya sepanjang harus pinter-pinter lah ya. Nggih, Nanti betul. silahkan gimana apa namanya mengolahnya gitu ya Nggih. sehingga bisa ini. Tapi kalau piala-piala seperti ini yang mengundang keramaian, apalagi anak-anak SMA dan SMK, mestinya kan ada juga potensi untuk mendatangkan sponsorship mestinya ya. Betul. Kan lumayan gitu ya. Nggih, bekerja sama. Bekerja sama ya. Sehingga kemudian bebannya tidak terlalu berat Terlalu begitu. berat, betul. Terus ini selain itu kan ada beberapa kegiatan lagi ya, Dimas ya. Saya Nggih, lihat dari daftar yang apa nah saya dapatkan itu ada Family Day ya kan, nggih, ada apa Cosle UKM Ormawa. Bahasanya salah dibenerin loh ya. nggih. Terus Piala Rektor tadi itu ada teras asik, ada cepat, ada serasi. Boleh cerita enggak itu? Misalkan dari yang pertama dulu, Famda, Family Day, itu apa Nah, itu? jadi kegiatan Famda itu adalah kegiatan yang mungkin kita menyatukan teman-teman. Jadi teman-teman BEM kita adakan kegiatan yang gunanya untuk merekatkan. Rutin boy. Wi. Kita buat di awal dulu, Bapak. Hmm. Jadi kita buat di awal, nanti dengan tujuan itu harapan kami itu satu periode ke depan teman-teman itu udah saling kenal, saling akrab. Jadi kalau kita kerja udah kenal sama udah akrab itu rasanya lebih enak. Beban berat pun bisa jadi ringan karena kita udah satu keluarga dan satu pandangan. Iya sih Gitu. bener, kalau misalkan sudah kenal, sudah akrab gitu kan enak ya. Iya, betul. Sehingga tidak ada apa namanya sungkan-sungkan, Sung riko-riko gitu ya. nggih, Itu bayangannya berarti nanti mereka dikumpulkan dalam sebuah acara begitu, kemudian nggih, diacarani begitu. di acara Apa nih. kayak outbound gitu? Kurang lebih kayak outbound. Jadi Hmm. outbound nanti game dan lain Iya sebagainya. iya Nah, iya itu iya. yang mungkin salah satu cara yang bisa kita ambil untuk merekatkan teman-teman. Menginap berarti. Kalau untuk menginap atau tidak itu Oh, belum belum kita tahu ya. nggih. Tapi kayaknya asik tuh kalau menginap ya. Tergantung anggaran kalau itu, Bapak. Anggota BEM itu semua berapa toh, Dimas? Kalau yang untuk periode ini 80-an sekian. 80-an? Nggih, Banyak itu ya. sekian, Bapak. Tapi Iya. kita kemarin ada penurunan sih, Bapak. Oh, Jadi sebelumnya itu 80 tuh ada ada penurunan? penurunan. Biar 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 Jadi biar. sebelumnya mungkin 80-nya lebih gitu. Oh Kalau gitu. kita alhamdulillah ya di 80. Tapi nggak apa-apa, bukan jadi permasalahan kita. Iya 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 iya. Terus ada lagi Cosle. Kosle. Bahasa Iya, gimana sih itu? Kosle, Kosle. Apa Kosle. itu? Apa itu? Connect, Share, and Learn. Nah, itu adalah kegiatan UKM Ormawa. Jadi Nah, kita adalah wadah juga, BEM itu adalah wadah dari teman-teman baik dari mahasiswa maupun UKM Ormawa. Nah, kalau Kosle ini kita fokuskan di UKM Ormawa. Kegiatan kita adalah penampungan aspirasi. oh aspirasi. Aku Aspirasi bayangin dari loh teman-teman. penampungan ini penampungan opo gitu ya. Penampungan penginapan. Penampungan aspirasi. Aspirasi. Aspirasi yang seperti apa nanti yang kira-kira ditampung kemudian diakomodir begitu? Kalau yang di UKM Ormawa itu kan mungkin kalau kita tarik ke belakang ya, Bapak. Haha. Di periode sebelumnya ketika saya di DEM itu banyak banget mungkin kita ada kegiatan misal contoh kegiatan program kerja. Cuma untuk anggarannya tidak segera Oh cair. gitu. Nah, itu kan salah satu mungkin aspirasi yang bisa kita tampung, kita salurkan. Iya. Itu mungkin salah satunya seperti itu. Oke oke oke. Menarik ini berarti ya. Terus kemudian kalau teras asik itu apa itu? Nah, Ini namanya asik-asik nih sekarang ini ya. betul. Kalau teras asik ini adalah kita menampung untuk aspirasinya teman-teman mahasiswa. Gitu. Oke. Jadi teman-teman Oh kalau mahasiswa Kosle tadi itu yang UKM Darul UKM Ormawa Mawa, kalau teras asik itu untuk mahasiswa yang umum. umum, betul. Mahasiswa Unisri semuanya dari Iya, betul. berbagai prodi dan fakultas. Betul, Oke Bapak. oke oke. Jadi, nah, teras asik ini rencana kami itu kita adakan santai. Jadi kan Biasanya enggak santai, Po? mungkin kalau biasanya kan kita di ruangan Oh, oke. gitu, kita kumpulkan teman-teman perwakilan mahasiswa di ruangan.
nanti kan semi formal jadinya. Menarik ini. Kalau saya Nah, boleh nebak berarti engko kira-kira parkiran, ning parkiran ngono mau ya. bisa jadi. Nah, Terus itu kemudian di situ jadi ada kayak sarasehan diskusi gitu ya berarti. diskusi Oh. kecil. Nah, mungkin nanti kita bisa kayak keliling di setiap fakultas. Hmm. Nanti kita santai di teras-teras, kita cerita sebenarnya ada apa toh di fakultas ini, ada permasalahan apa dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita bantu. Hmm. Gitu kalau untuk ini. Terus iki, nah ini pertanyaannya kan gini. BEM itu kira-kira membantu yang bagaimana? Kalau BEM itu membantunya untuk menyalurkan Oh, aspirasinya ke menyalurkan pihak aspirasi. Oh, universitas. alah. Gitu, Iya, Bapak. iya, iya. Jadi sebagai media penyambung gitu ya? Betul Iya, sekali. iya, iya, iya. Oke. Walaupun barangkali tidak berjanji soal keberhasilan berarti ya? Kadang kan mungkin beberapa yang kita sampaikan ke universitas itu mungkin ada beberapa yang tidak Oh, gitu bisa ya. Ya, bahasanya, dilaksanakan. yo tak sampai ke ning podo ndongane ya gitu. Betul. Terus kemudian ada cepat cerita, pahami dan tindak lanjuti. Ini apa ini Nggih. berarti? Kalau cepat ini kita fokusnya di kekerasan seksual gitu. Oh. Jadi ini masuk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bapak. Hmm, hmm, Jadi hmm. kan beberapa mungkin kasus-kasus terkait dengan kekerasan seksual itu kan juga banyak, J. Nah, kita salah satu untuk mewadahi hal itu adalah di cerita, diceritakan dulu apa yang terjadi, dipahami, nanti kita tindak lanjuti. Oke, oke. Idenya menarik ini ya, tapi kan kadang-kadang kaitannya dengan trauma begitu ya. Betul. Jadi eh, teman-teman yang mohon maaf mengalami kejadian ini gitu kan, biasanya itu kan mengalami trauma yang membuat mereka itu agak tidak tahu sukar, segan untuk bercerita gitu loh. Betul, betul Nggih, ya. betul betul. Nah, toh. Terus itu kira-kira ada treatment khusus enggak soal kemudian biar anggaplah si korban ini kemudian mau bercerita gitu. Oh, nggih. Jadi kalau kita kan sebelum ke cerita face to face ya, Hmm. bertemu dengan korban langsung, kita mungkin ada barcode aspirasi. Hmm. Nanti masuk di situ di barcode. Nah, nanti kalau udah mulai ada muncul-muncul hal seperti itu, nanti baru kita temui, Bapak. Jadi awal langkah Hmm. kita adalah seperti itu. Nanti kalau udah masuk cerita dan lain sebagainya, udah kita pahamin dan udah kita tindak lanjutin, nanti kita kerjasama dengan Satgas PPKS. Nanti Hmm. kalau di Satgas PPKS ini udah mengeluarkan surat dan bukti dan lain sebagainya udah kita susun, nanti kita naikkan dan kita kerjasama dengan LBH juga Menarik ini. rencananya. Menarik, menarik. Berarti BEM juga punya data, kemudian Nggih. tim PP Satgas Satgas PPK kekerasan seksual nggih. itu mereka juga mengumpulkan data, kemudian data itu di match kan begitu ya. Nggih, Oh, keren ini. betul. Ini keren ini. Jadi datanya tidak kering dari satu pihak saja berarti ya. Nggih, Iya. leres. Dan mungkin juga ini yang menarik ya, karena yang kemudian teman-teman anggaplah yang kita sebut dengan korban tadi itu ketika mau cerita dengan dosennya gitu ya, yang Nggih. kemudian notabene sebagai anggota PKKS tadi itu kan agak malu gitu ya, agak Nggih, tidak terbuka gitu kan. Mungkin betul. ini ide yang bagus gitu. Artinya mereka mau bercerita kalau dengan temannya begitu loh ya. Nggih, Perwakilan dari BEM tadi itu, dari betul. cepat tadi itu. Oke, Nggih. oke, oke, ide yang bagus ini. Sip. Terus berikutnya ada seruan aspirasi. Ini apa ini? Nah, seruan aspirasi kalau kita kan biasanya di satu periode atau nanti entah setengah atau satu periode kita melakukan seruan aspirasi ini yang bertujuan untuk tadi kan awalnya kita punya kegiatan teras asik. Hmm. Nah, teras asik apa yang ada di situ, urgensinya apa? Mungkin kalau urgensi langsung kita angkat, Bapak. Tapi kalau mungkin ada beberapa yang bisa kita tampung jadi satu, nanti kita naikkan di itu. Aspirasi itu nanti seruan aspirasi itu adalah mengumpulkan teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari UKM Ormawa sama mungkin dari jajaran universitas. Oke, Kita oke, oke, temukan oke. apa yang jadi keluh kesah dan keresahan teman-teman itu apa, kita sampaikan di situ. Hmm. Nah, kita buat perjanjian, nanti dari pihak universitas itu balasannya seperti apa. Oke, 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 Gitu. oke. Menarik nih. Jadi memang BEM itu sebagai kepanjangan dari mahasiswa ya, Nggih, yang kemudian menampung aspirasi-aspirasi tadi itu untuk disampaikan kepada pihak universitas yang barangkali nanti kemudian ketemu solusinya begitu ya. Wah, betul, ini Bapak. menarik ini. Oke, oke, oke. Terus ini
Apa namanya, saya juga mendengar kabar kalau BEM ini lolos pendanaan pemberdayaan masyarakat gitu ya, Oh tahun ya, 2025. Berarti tahun ini ya? tahun ini Bapak. Itu lolos pendanaan apa itu? Nah, mungkin sedikit cerita aja Oke, dari oke. awal. Jadi eh, waktu itu saya kan baru awal banget Bapak. Heeh. Jadi awal Waktu banget. itu tahun berapa kira-kira? Berapa tahun yang lalu? Waduh, tetap di tahun 2025. Oh, oke, Awal oke. saya kepilih. Oh. Awal saya kepilih itu saya dihubungin dengan Pak WR3 bahwasanya disuruh mengajukan kegiatan di PMBM. Hmm. Nah, saya tanya-tanya dengan Presbem sebelumnya terkait PMBM. Oh, ini adalah program baru pemerintah baru tahun ini ada. Jadi kegiatan PMBM ini diikuti BEM seluruh Indonesia. Gitu. Hmm. Nanti pengajuan proposal, habis itu nanti kalau lolos baru didanai Oke. sesuai anggaran yang kita ajukan. Nah, Boleh tahu berapa dulu anggarannya yang dia juga? Sampai 100? kalau ada, Oh, keren. kalau pengajuan anggarannya ada sampai sekian. Cuma untuk jadinya berapa turun ke kami itu Oh, belum gitu ada. ya. Iya, Nggih, iya, cuma iya, kita udah iya. dinyatakan Lolos. lolos Iya, iya. gitu. Emang kayak gitu sih biasanya ya. Jadi pengajuannya berapa, kemudian dikasih berapa begitu ya. Nggih, Tapi saya doakan semoga utuh gitu ya. Yang amin. diberikan utuh. Itu pemberdayaan masyarakat apa tuh itu? Yang mau diberdayakan apanya tuh atau masyarakat apa itu? Nah, baik. Jadi kemarin kalau di Unisri kita mengambil di salah satu daerah Hmm. yang ada di eh, Kabupaten Wonogiri, Hmm. khususnya di Kecamatan Parangkubito, Bapak. Hmm. Hmm. Nah, di Parangkubito itu di sana adalah desa wisata. Desa wisata dan kebetulan sana juga UMKM-nya juga lumayan bagus, pembuatan gula kelapa. Di situ juga mungkin yang jadi permasalahan utama itu adalah mengenai air. Oh, Iya, di air. Wonogiri itu kan mungkin banyak daerah yang mungkin kekeringan dan lain sebagainya. Maka dari itu kemarin kita mengambil solusi yang pertama yaitu program kami adalah kegiatan untuk air bersih, yang kedua kegiatan untuk memakmurkan UMKM, yang ketiga mengenai pariwisata. Itu. Jadi kalau air bersih kemarin kita itu masih punya beberapa rencana yang mau kita olah juga Bapak. Jadi mungkin kemarin kita dekat dengan pantai juga, terus airnya juga asin dan lain sebagainya. Jadi masyarakat beberapa itu terdampak dengan air yang Iya, asin iya, air yang sini ini. tidak Nggih, layak konsumsi berarti ya. Iya, konsumsi. iya, Nah, iya. kita fokusnya di situ yang pertama. Terus yang kedua kalau UMKM di sana adalah yang paling besar adalah pembuatan untuk gula kelapa. Oh, gula kelapa. Gula kelapa. Jadi UMKM di sana kebanyakan masyarakatnya itu adalah pembuatan UMKM di gula kelapa dan ada gula semut Oh, iya, 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 gitu. iya, iya. Terus kemarin gula kelapa ini satu tangkep kan bentuknya yang gini tuh Pak. Aha, Nah satu tangkep gini aha. itu harganya paling mahal 3.000. Oke, oke. Terus kemudian? Nah terus di sana itu mungkin belum bisa ngekspor keluar. Jadi Hmm. masih di daerah Wonogiri Parangkubitonya saja. Jadi belum sampai keluar apalagi mungkin ke Solo dan lain sebagainya. Jadi maka dari itu pembuatan di sana itu masih pembuatan yang sedikit. Kalau ada pesanan baru Hmm, dibuatkan, hmm, kalau hmm. nggak ada paling cuma buat beberapa aja. Nah, maka dari itu kemarin kita mau membantu untuk mengenalkan UMKM ini. Oke, oke, oke. Ini tadi kan kita ngobrol dengan Presiden BEM itu kan apa lempeng-lempeng aja ya, santai-santai aja ya. Ini tadi saya ada pertanyaan titipan nih soal ini. Dimas, Nggih, BEM itu, toh, itu selalu identik dengan demo. Toh. betul betul. Saya pengen tanya juga ini secara personal ke Dimas gitu kan, tapi juga Dimas mewakili sebagai anggota BEM dalam hal ini posisinya sebagai presiden gitu ya. Demo itu kira-kira apakah selalu perlu untuk dilakukan? Menarik ini. Karena kalau udah masuk ke demo itu kan identik banget dengan BEM. Lah Bahkan kan makanya, beberapa heeh, beberapa mahasiswa baru yang mau masuk ke BEM heeh. atau udah masuk di kampus terus mau masuk ke organisasi pasti identik BEM itu kan demo ya Mas. Ya Iya. kayak gitu mungkin Tadi pertanyaan tetangga pertama. RT ada 3 orang tanya begini ke saya, titip gitu Pak Aidris gitu. Oke, nanti saya tanyakan gitu Nggih. kan. Kalau Pak Yudis mengatakan demo itu perlu atau tidak, Hah?
perlu. Oh, perlu ya? Iya, karena di perkembangan negara ini, Oke. nah, negara ini mungkin itu butuh getakan juga. Kadang Hmm. beberapa pemerintahan atau yang katanya mungkin Dewan Perwakilan Rakyat melakukan program kerja mungkin yang bertujuan memakmurkan masyarakat dan lain sebagainya itu kadang tidak sesuai. Hmm. Maka dari itu kita perlu gertakan mengenai hal Iya, iya, itu. iya, iya. Kita sebagai agen perubahan juga, mahasiswa intelektual juga, kaum Oke. intelektual. Jadi kita selain untuk wadah dari mahasiswa, kita juga wadah dari masyarakat. Itu ya. Gitu, betul, Berarti Pak. kemudian menyampaikan aspirasinya dengan salah satunya dengan demo tadi itu ya. Betul. Oke, oke. Apalagi kita lihat di tahun ini, mungkin Pak Yudis juga lihat di sosial media, Sosial media betul. ya banyak banget mungkin keresahan-keresahan masyarakat di Solo pun kemarin juga ada, Nje. Iya, iya. Nah, mungkin sampai demo besar-besaran dan lain sebagainya, salah satunya adalah membakar Mhm. gedung itu. Nah, itu Menurutmu Dimas, Nje, sampai bakar-bakaran gitu, itu perlu ndak itu? mungkin karena itu udah jadi keresahan masyarakat juga, Bapak. Heeh. Jadi kalau kita bilang perlu atau tidak sebenarnya kan tidak perlu. Oke. Cuma kalau memang ini dari pemerintahan tidak ada perubahan, hal seperti itu bahkan terjadi. Karena kan Ah. mungkin kita dari mahasiswa itu kalau untuk aksi demo itu kan pasti membawakan apa ya, Pak? Tuntutan-tuntutan Oke, kita oke. serahkan untuk perubahan. Harapannya kan seperti itu. Cuma sampai waktu yang kita tentukan itu kadang pemerintah tidak ada perubahan. Hmm. Nah, mungkin kalau kemarin sampai pembakaran dan lain sebagainya itu mungkin saya rasa masyarakat juga udah muak deh beberapa dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Berarti sampai pada level tertentu itu adalah kategori gertaan yang agak lebih tinggi begitu ya. Agak Betul. level up gitu ya. Nggih, Tapi ada juga yang bilang begini loh, Dimas, apa namanya? Ini juga titipan lagi dari RT sebelah ini ya. nggih. Apa namanya? Tapi kan itu yang dibakar juga apa milik publik gitu kan. Apakah kemudian nanti juga tidak rugi kan begitu itu? Menurutmu Dimas? Nggih. Kalau kita bahas masalah rugi atau tidak nggih. Ah, Kemarin yang dirusak oleh masyarakat atau dari aksi demo itu habis berapa tahu Bapak? Apakah hmm, sebanding dengan uang yang hilang yang diambil oleh beberapa orang? Tanda kutipnya hmm, adalah korupsi. oh gitu. Nggih. Mungkin korupsi sampai sekarang masih banyak di mana-mana. Mungkin menghabiskan beberapa T juga, beberapa triliun dan lain sebagainya. Nah, itu kalau ditotal sama perusahaan kemarin mungkin nggak ada perbandingannya. Tapi sama-sama hilang loh duit itu berarti? Sama-sama hilang pun itu untuk gertakan para pejabat. Ketika ketika masyarakat tidak gitu pun kan juga sama-sama hilang ya. Hmm. Nah, hilangnya itu adalah hilang untuk mereka, tapi masyarakat apakah tahu mengenai hal ini? Oh gitu ya. Wah, ini Nggih. menarik sekali nih. Oke, oke. Oke, ini waktunya sangat terbatas teman-teman. Padahal ini mulai masuk pada pembahasan yang seru gitu ya. Tapi jangan Betul. khawatir teman-teman. Nanti kalau misalkan mau apa namanya ngobrol-ngobrol lagi, nanti silahkan main ke Fakultas Hukum ya. Betul. Tapi beliau ini kan Presiden BEM sehingga harus berkeliling gitu ya. Nggih. Telepon aja nanti ya. Nanti telepon, ketemu di mana, kemudian ngobrol, diskusi, debat juga enggak apa-apa ini ya. Boleh, Bapak. Oke, Dimas, terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Saya doakan sehat dan lancar selama Amin. kepemimpinan selama setahun ke depan gitu ya. Nggih. Lancar-lancar, kemudian semuanya beres gitu ya. Oke. Terima kasih, sehat selalu Amin. ya. Oke. Lah, Siap. kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Betul, Oke. Bapak. Gitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.